kita mulai saja ya. Iya, Pak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siang ini agak sedikit istimewa ya, bahwa biasanya Bapak memberikan kuliah secara online. Khusus untuk hari ini kita akan melakukan kuliah secara luring ya, offline. Jadi kalau daring dalam jaringan, kalau luring itu luar jaringan. Nah, kita kedatangan praktisi, dan praktisi ini spesial buat kita semua ya, karena yang hadir ini adalah alumni IKOPIN dan juga baru saja terpilih menjadi Ketua Ikatan Keluarga Alumni IKOPIN ya. Tepuk tangan Bapak. Jadi artinya gini, nanti kalau saudara kuliah di IKOPIN 4 tahun, lulus jadi sarjana manajemen atau sarjana akuntansi atau mungkin sarjana ekonomi syariah, maka nanti kita sama-sama sebagai alumni, Kang Tis alumni, Bapak alumni, kita semua alumni IKOPIN gitu ya. Kang Tis ini angkatan 89, kalau Bapak kan sudah menyampaikan angkatan 82. Jadi selisih usia Bapak dengan Kang Tis hitung saja 89, 82 gitu ya. Kemudian waktu itu Kang Tis termasuk ketua senat di IKOPIN untuk fakultas IKOPIN pertama. IKOPIN yang pertama, betul. Senat IKOPIN yang pertama, ini Kang Tis. Kalau agak kagok sedikit nyebutnya Pantis saja ya. Kalau Bapak udah biasa nyebutnya Kang Tis, karena memang budaya kita untuk sesama alumni itu nyebutnya Akang dan Teteh. Ya, Akang dan Teteh. Jadi meskipun nanti dari Kepulauan Aru biasanya manggilnya apa gitu, tetap aja dipanggilnya Teteh dan Akang. Nah, Kang Tis ini dulu tahun 89 dan termasuk lulusan yang sangat cepat. Kenapa? Karena dalam waktu 3,5 tahun itu langsung lulus. Silakan ya Mas Teh. Ya, lulus sebagai sarjana. Jadi kalau saudara memang diplot nanti oleh Pak Dr. Gianto Purbo 4 tahun harus lulus sebagai sarjana. Tapi kalau dulu memungkinkan orang bisa lulus dalam waktu 3,5 tahun. Ya. Nah ini salah satu IKOPIN yang sampai saat ini sudah sangat banyak membaktikan diri baik untuk kepentingan Kang Tis sendiri dan juga untuk kepentingan masyarakat banyak. Bahwa tidak akan berbicara banyak, tapi nanti Kang Tis akan membicarakan bagaimana kiprahnya. Satu hal yang menarik ya, meskipun gelarnya sarjana ekonomi SE sama dengan Bapak, tapi di belakangnya ada SH, ada MH. Ya, ada sarjana hukum, ada magister hukum. Bahkan sekarang sedang mengambil doktor S3-nya di Malaysia. Dekat. Kenapa Bapak sengaja mengundang Kang Tis ini? Karena dalam pandangan Bapak, kita perlu mendapatkan best practice, contoh praktis yang paling baik. Ternyata alumni IKOPIN itu bisa berkiprah di mana saja. Ya, kita tidak berarti harus nanti mendharma baktikan di koperasi, kalau bisa lebih baik. Tapi kalaupun tidak, tetap nilai-nilai baik koperasi itu untuk terus dikembangkan oleh kita semua. Ya. Baik, itu mungkin sebagai pengantar dari Bapak, dan alhamdulillah dalam kesempatan ini hadir juga Bapak Direktur Prodi S1 Manajemen, Bapak Dr. Gianto Purbo, yang mungkin nanti akan memberikan sedikit kata pengantar atau sambutan. Ayo silakan Pak Dr. Gianto. Terima kasih Pak Wakil Rektor 1 juga dosen ya, Pak Dr. Dandan. Ini juga istimewa bagi saya, biasanya saya nggak pernah buka ini Pak. Tapi sekarang anak-anak tahu ternyata saya ada kumisnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dandan yang saya hormati, Kang Tis, atau Pantis yang terpanggilnya juga Akang-akang dan ada teteh itu, alumni juga yang hadir, ini semua. Ya, alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat karunia-Nya sehingga sampai hari ini, dan mudah-mudahan seterusnya kita dapat sehat. Hari ini memang istimewa ya. Saya terutama pertama berterima kasih kepada Pak Dandan, kemudian yang sudah membawa ya,
Tis untuk ke sini. Ini Kang Tis ini kemarin baru dipilih menjadi ketua IKA ya di Jakarta. Saya kemarin berkesempatan juga ya melihat beliau mengadakan raker. Jadi yang perlu Anda ketahui bahwa sekarang dalam pembelajaran itu memang tidak hanya di kelas dengan dosen-dosen Anda, tapi Anda juga nanti akan diajar oleh praktisi-praktisi ya sekali-kali. Pernah juga misalnya kita kadang-kadang dari luar negeri itu ya, itu dari Belanda ya, dari Ceko, dan sekarang ini ternyata bahwa alumni-alumni IKOPIN itu ternyata sudah banyak sekali dari praktisi ya, berkiprah di bidang berbagai bidang ya. Ada yang menjadi bisnis kayak Rangkis, ada yang di pemerintah, ada yang lain-lain. Nah itu menjadi wawasan karena sekarang dengan konsep mungkin Anda pernah mendengar ya istilah MBKM ya. Ya jadi nanti juga ada alumni yang menjadi pengguna alumninya juga ya. Dan itu ada banyak wawasan di luar. Harapannya memang pengajar itu juga nanti terutama nanti ada peroperasian itu memberikan gambaran wawasan dunia nyata ya, yang ada di dunia nyata. Jadi tadi saya juga ngobrol pada dengan Pak yang satu dengan saya cerita ini itu bagus sekali ya. Bahkan mungkin mestinya nanti juga dengan adanya para alumni yang sudah berkiprah di luar nanti juga akan mendorong mahasiswanya untuk aktif memahami kondisi nyata baik bisnis maupun operasian tadi didukung penuh ya. Nah inilah salah satu yang sekarang dimulai ya, alhamdulillah karena Pak Dandan, Pak WR2 kita ya, Pak Dr. Dandan, beliau juga dulu ini abahnya ya, abahnya Ika juga dulu. Beliau berapa periode ya Pak Dandan ya? 4 periode ya, 4 periode ya. Jadi kalau menurut aturan sekarang itu pemilihan presiden sudah nggak masuk kebanyakan ya. Ada Pak Dandan, dulu Pak Dandan bareng dengan saya ya, tapi beliau lebih muda dari saya, jadi saya pensiun dulu Pak Dandan, nanti masih lama di sini. Jadi ini adalah awal dan Anda bersyukur karena ini dimulai untuk periode angkatan sekarang dengan ketua IKA yang baru. Jadi Anda bisa melihat bahwa ini Anda diajar praktisi dan praktisi ini adalah pas ya alumni ya. Jadi nanti Anda bisa bertanya banyak kaitan dengan bisnis ya tentunya itu. Nah harapannya nanti ke depan juga akan terus ya ada praktisi mengajar atau alumni mengajar yang akan menjadi bahan sharing bagi mahasiswa kita. Jadi kita tidak ukur batok ya beratnya ya, banyak wawasan dari luar. Jadi Anda bersyukur itu mungkin ya disampaikan. Sekali lagi saya terima kasih kepada Kang Tis dan Pak Dandan ya, juga pada Akang Teteh yang hadir di sini dan kepada para mahasiswa silakan Anda simak ya, mudah-mudahan Anda mendapatkan banyak berkah manfaat bagi apa yang Anda peroleh dalam pembelajaran hari ini. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan sama-sama menyimak ya apa yang disampaikan oleh Pak Nis. Kalau soal ilmu kita tidak boleh melihat usia. Jadi meskipun sekarang yang mengajar adalah Kang Tis, lebih muda dari Bapak, tapi Bapak akan gabung dengan saudara untuk sama-sama menyimak apa yang akan diberikan oleh Pak Tis. Ya, baik Pak Tis, semangat. Waktunya silakan. Hatur nuhun, terima kasih. Ada yang nggak ngerti hatur nuhun? Ngerti ya, walaupun ada yang dari Papua, tunjuk tangan. Siapa Papua? Papua. 1, 2, 3, 4. Dari Maluku. Aru. Banyak sekali. Wah, luar biasa. Selebihnya dari mana? Jawa Barat, Jawa Tengah, campuran ya. Tepuk tangan buat semuanya. Baik, terima kasih. Izin Pak Dandan, Pak Gianto, adik-adik sekalian, apa dipanggilnya biasa sama Pak Dandan apa? Adik, anak, saudara, saudara ya. Baik, kalau Pak Dandan membahasakan Pak Bapak. Iya, baik saudara-saudara sekalian, perkenalkan dulu nama saya Entis Sutisna. Sudah banget ya.
Jadi kita brainstorming aja, ya kan, nggak perlu harus 100% materinya Pak Dandan. Tapi ini terkait dengan pengantar bisnis secara umum ya. Jadi kita brainstorming saja, nanti saudara-saudara sekalian boleh bertanya, di tengah jalan boleh memotong ya. Saya ingin perkenalkan dulu, nama saya Trisno Tisna. Dulu saya masuk ke sini di fakultas namanya FMS, Fakultas Manajemen Sumber Daya Manusia. Kalau sekarang apa ya? Sekarang prodi manajemen konsentrasi sumber daya manusia. Oh, konsentrasinya sumber daya manusia, prodinya manajemen. Pendidikan S1 saya dari IKOPIN. Kemudian saya juga ambil S1 hukum di salah satu perguruan tinggi negeri. Saya juga ambil S2 manajemen dan juga S2 hukum juga di perguruan tinggi negeri, dan sekarang lagi proses menyelesaikan program doktor di Kuala Lumpur di Malaysia. Kita cerita saja ya, sharing. Saya ingin tahu saudara-saudara mana yang nanti suatu ketika ingin menjadi pebisnis, tunjuk tangan. Ingin menjadi pebisnis atau pengusaha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Totalnya berapa ini ya? 50, berarti sekitar 7% ingin menjadi pebisnis. Kemudian yang ingin bekerja sebagai karyawan, apakah itu karyawan koperasi, karyawan perusahaan? Tunjuk tangan. 1. Yang lain. Oke. 0,2%. Ada yang ingin menjadi pegawai negeri? Siapa yang ingin setelah lulus jadi pegawai negeri? 1, 2, 3. Ya, cuma 2% lah. Ada yang ingin jadi apa nih selebihnya? Hah? Ibu rumah tangga. Ayo. Ada yang mengabdi ke suami. Ayo. Ini yang dari Maluku mau jadi apa pula? Dari Papua. Dari Papua mau jadi apa? Hah? Mau jadi pegawai? Ya. Berarti yang lainnya mana nih? Masa baru sekitar 8%? Sekali lagi, yang mau jadi pegawai siapa? Mahasiswa itu harus berani. Mahasiswa itu harus tampil beda. Itu cirinya mahasiswa dengan siswa ya, saudara-saudara harus tampil beda. Mau jadi apa? Mau jadi pengusaha. Luar biasa. Ada yang mau jadi manajer koperasi? Nggak ada ya? Aduh, ini kasihan. Nggak ada. Ini 90%-nya menjadi apa nih? Kira-kira menjadi apa? Nggak tahu. Baik, saya ingin jelaskan sedikit begini ya. Terlepas dari kalian menjadi apa, pada saat kalian lulus itu adalah dunia nyata. Tahu nggak dunia nyata? Dunia kehidupan nyata bukan lagi seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini kita hidup dibiayai orang tua, betul nggak? Makan dikasih orang tua, betul? Kos dikasih orang tua, pacaran pun dibiayai orang tua, betul nggak? Siapa yang belum punya pacar? Yang belum punya? 50% belum punya. Siapa yang sudah punya? Tunjuk tangan. Hah? Ini siluman, tapi cuma satu tuh yang udah punya. Baik, artinya apa? Bahwa semua kehidupan saat mahasiswa itu adalah dibiayai oleh keluarga. Setelah lulus, kalian adalah hidup nyata. Seperti halnya Bapak, seperti halnya ini ada Kang Hakim. Kang Hakim ini saya kenalkan, ini Direktur Eksekutif Ikatan Keluarga Alumni IKOPIN. Tepuk tangan. Ini Kang Heri John, ini adalah juga pengurus Dewan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni. Beliau spesialis adalah publikasi mediasi. Di belakang ada juga Kang EF. Nah,
yang putih itu, beliau adalah deputi direktur daripada urusan bisnisnya IKN Kopin, ya Kang F. Nanti setelah saya Kang F akan menceritakan. Jadi gini, saya hanya akan menceritakan kurang lebih terkait bisnis secara umum. Nanti Kang F, kalau kalian ingin berbisnis online itu seperti apa? Nanti Kang F ya. Satu lagi ada Teh Awalina di belakang. Itu adalah juga pengurus DPP IKN Kopin. Beliau juga adalah guru di sini di atasnya. Baik, sebelum ke sana, saya ingin sampaikan, saya lupa memperkenalkan keseluruhan. Pekerjaan saya adalah saat ini dari mulai lulus itu adalah mengelola perusahaan. Mengelola perusahaan. Saya kebetulan mengelola perusahaan di beberapa tempat. Satu misalnya ada di salah satu grup besar, saya sebagai karyawan di sana apapun jabatannya ya. Dan di situ saya beberapa perusahaan juga terlibat. Kemudian juga saya juga ada menjadi advisor, menjadi direktur juga di beberapa perusahaan, juga di beberapa grup ya perusahaan. Namun saya juga kebetulan adalah pengacara. Jadi saya ini advokat pengacara. Saya juga dosen seperti Pak Dandan, tapi tidak di sini. Saya di sana di kabupaten lain di Jawa Barat. Bahkan saya pernah juga memimpin perguruan tinggi, tapi tingkat politeknik. Pernah. Saya juga pernah menjadi anggota DPR, ya kan? Tahu DPR? Dewan Perwakilan Rakyat periode yang lalu, ya kan? Tapi tahun kemarin 2019 saya tidak mencalonkan kembali. Jadi bukan tidak terpilih, tapi tidak mencalonkan kembali. Padahal gaji DPR itu besar. Ada yang tahu gaji DPR berapa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Kalian harus tahu nanti ya, dengan jadi anggota DPR akan tahu. Tapi lumayan besar. Gaji anggota DPR itu kalau untuk tingkat kabupaten take home pay. Take home pay itu pendapatan keseluruhan mungkin minimal 60 juta sampai 120 juta ada per bulan ya. Kalau gaji DPRD provinsi di atas 100 juta per bulan pendapatan take home pay-nya. Kalau DPR RI take home pay-nya dengan berbagai kegiatan mungkin di atas 200 sekian juta ya. Makanya mau nggak jadi anggota DPR? Berarti nanti kalian setelah lulus ada juga kan yang mau jadi politikus ya? Mana tunjuk tangan yang mau jadi anggota DPR? Mau kan jadi nambah berdua. Ya. Baik. Kalau gaji staf tahu nggak berapa? Hah? Tidak tahu. Kalau gaji staf di pusat bervariasi. Baru itu biasa ada yang UMK ada yang lebih. Gaji manajer tahu nggak? Tergantung perusahaannya. Kalau baru jadi manajer mungkin 7 juta, 8 juta sampai 15 juta. Ada juga yang sampai 40 juta, tergantung perusahaannya. Kalau gaji general manager, ada yang tahu? Sama, tergantung perusahaannya. Kalau di perusahaan swasta, ada yang cuma gajinya juga 5 juta, jabatannya general manager, ada juga yang 40 juta, ada yang juga 50 juta, tergantung perusahaannya. Ya, jadi macam-macam memang gaji itu. Ya, ini pengetahuan aja. Ya, baik. Saya kira itu tentang saya secara umum ya. Gini, saya ingin sampaikan, dunia bisnis di Indonesia itu kalau kalian tahu hanya dikuasai oleh tidak banyak orang. Kurang lebihnya dari 99% orang yang ada di Indonesia itu menguasai sekitar kalau tidak salah 64% perekonomian, kurang lebih ya. Tetapi yang menguasai sekitar 36% itu hanya oleh kurang lebih 1% orang. Paham kan? Artinya banyak perusahaan-perusahaan besar yang menguasai hajat hidup orang banyak sekali. Kalian pernah dengar nggak? Misalnya saya ambil contoh saja ya, produk-produk yang ada di kita, minyak misalnya, itu siapa yang menguasai? Itu perusahaan besar.
Pabrik sawit siapa? Perusahaan besar. Pabrik mobil, perusahaan besar, ya kan? Apalagi perbankan, perusahaan besar. Mereka itu yang yang menguasai pasar-pasar produksi di Indonesia, dan jumlahnya kalian tahu hanya berapa persen? Kurang lebih 1%. Jadi kalau kita penduduknya 200 juta, berarti hanya berapa? 200 juta, 1%-nya? Ada yang tahu? Berapa? Berapa? Sekitar 200.000 orang yang menguasai. Jadi hanya tidak banyak orang yang menguasai. Nah, saya kebetulan dulu pada saat kuliah, saya merencanakan hidup itu. Rencananya apa? Pada saat kuliah saya aktif, saya adalah ketua senat atau ketua BEM. Sekarang apa namanya? BEM. BEM pertama IKOPIN, saya ketuanya. BEM pertama kali dibentuk IKOPIN tingkat perguruan tinggi itu saya ketuanya. Saya termasuk itu merencanakan apa? Dengan cara aktif di kampus, merencanakan lulus harus cepat, merencanakan setelah lulus saya harus jadi apa. Nah, kaitannya tadi dengan bisnis, saya waktu itu melihat tahun 90-an sama, perekonomian Indonesia itu hanya dikuasai oleh beberapa grup perusahaan. Dulu itu terkenal dengan ada Lipo Group. Pernah dengar Lipo Group? Itu grup perusahaan yang mengendalikan properti, perbankan, perkebunan. Ada grup Sinarmas, punyanya Eka Cipta Wijaya, itu yang mengendalikan perkebunan, minyak di Indonesia. Ada yang namanya grup Salim Group, itu yang menguasai dari mulai makanan, minuman, mobil otomotif, bank, perkebunan, semua produk konsumsi. Itu Salim Group. Ada grup Arta yang menguasai perbankan, pakaian, dan lain sebagainya. Kurang lebih hanya sekitar mungkin 5 atau di bawah 10 grup yang menguasai itu di Indonesia. Ada yang kita makan tuh Indomie, ya kan? Sabun, apalagi sikat gigi, baju, sepatu, mobil, rumah, bank, mereka lah yang menguasai. Nah, saya waktu itu termasuk saya pengen ke sini. Dan kesampaianlah saya sebelum lulus itu sudah ketemu dengan direkturnya di salah satu grup itu. Ketemu lah. Dan singkat cerita, setelah lulus, saya baru 3 hari lulus, belum megang ijazah, belum megang apapun, baru megang secacik kertas tanda bahwa saya sudah lulus, hanya ada nilai saja, saya sudah masuk di grup itu. Dan ijazah saya alhamdulillah 20 tahun kemudian baru saya ambil. Baru saya ambil itu tahun 2014 ijazah asli saya, Pak. Karena waktu itu saya mau mencalonkan diri menjadi anggota DPR karena harus ada ijazah asli. Gitu. Nah, setelah masuk itu kita terbelalak tuh mata. Kenapa mereka bisa menguasai itu? Saya hanya ambil contoh begini ilustrasinya. Jadi kalian tuh harus hidup real nanti ke depannya. Saya ambil contoh begini. Kalau kalian jualan pisang goreng, itu modalnya kan 1 pisang. Kedua apa? Terigu. Ketiga gula. Keempat minyak. Kelima gas. 6 kompornya. 7 tenaga kerja. Nah, modal untuk bikin 1 pisang goreng, dijualnya pisang goreng berapa sekarang? 1.000 lah ya, misalnya. 2.000 tuh yang aneh, yang pisang goreng hijau tuh kayak Kang Ed tuh pengusaha pisang hijau tuh, Kang Ed. Itu baru harganya mahal. Ini yang umumnya, yang ada di warteg pinggir jalan, paling 1.000 per buah. Modalnya tahu nggak berapa? Mungkin kurang lebih 700 rupiah. Jadi modalnya itu sekitar 70%. Dan untungnya berapa? 30%. Nah,
Kenapa saya ingin masuk ke perusahaan yang besar tadi? Karena saya melihat mereka kaya sekali, hebat sekali. Saya ambil contoh yang kedua. Jadi 30% ya, ingetin. Kalau kalian beli rumah, pasti beli tanah dulu, betul nggak? Beli tanah untuk bikin rumah kalian 200 meter, berapa butuh uang? Kalau harga tanahnya 1 juta, 1 juta per meter, maka 200 meter berapa? 200 juta. Ini hanya 200 meter. Kenapa perusahaan yang tadi saya sebutkan punya tanah bukan lagi 200 meter, bukan lagi 200 hektar, bukan lagi 2.000 hektar, tapi sampai ada yang ratusan ribu hektar, jutaan hektar. Percaya nggak ada yang punya itu? Ada. Mohon maaf ya, menteri di kita ada beberapa yang saat ini jadi menteri juga punya ratusan ribu hektar. Calon presiden yang kemarin juga rame juga ada yang punya, dia ratusan ribu hektar. Dia dapat belinya. Pertanyaan saya, dapat belinya? Ada yang tahu nggak dapat belinya? Enggak tuh, nggak dapat beli. Nah, itulah pikiran-pikiran saya pada saat sebelum lulus itu bagaimana kok mereka bisa seperti itu. Nah, ternyata mereka tuh orang-orang hebat perusahaan-perusahaan itu. Orang-orang hebat. Saya pada saat masuk di salah satu grup itu mohon maaf, yang dari Ikopin itu ternyata ada 3 orang. Yang dari Ikopin, sekretaris itu ada namanya Mira, itu anaknya anggota DPR orang Purwakarta, karena dulu orang tuanya DPR dititipkan di sini jadi sekretaris. Kemudian ada satu lagi yang ngurusin kendaraan di saya juga Pak Ikopin, dan satu lagi saya. Selebihnya ada yang lulusan Belanda, ada yang Kanada, ada yang Rusia. Walaupun mereka mohon maaf ya, mohon maaf, maksudnya non pribumi, tapi mereka pendidikannya tinggi dan mereka otaknya hebat. Itulah kenapa mereka bisnisnya hebat-hebat. Saya ambil contoh bisnisnya kenapa hebat. Saya ambil contoh begini. Kalau tadi pisang goreng kita cuma dapat untung 30%, bayangin udah dapat 30%, jualannya pisang goreng, lakunya sehari hanya 100, berapa dapat untung? Nggak besar kan? Paling hanya 30.000, ya kan? Tapi saya ambil contoh, di salah satu perusahaan, saya di tempat saya kebetulan mengelola kawasan industri, ada di Kabupaten Karawang, Purwakarta, juga ada di Batam, di Banten, di Sukabumi. Nah, kita dalam mengelola kawasan industri itu butuh air. Karena di tempat saya ada yang namanya pabrik minuman, pabrik di tempat saya ada hampir 100, semuanya butuh air buat kamar mandi, buat produksi dan lain sebagainya. Air itu sama orang pintar ini menjadi punya nilai jual dan keuntungannya lebih dari 30%. Dari mana sumbernya? Air baku diambil dari waduk. Ini namanya Jatiluhur. Ini saya sebutin aja contoh. Hanya bayar perusahaan itu namanya restitusi. Restitusi ini ke pemerintah daerah. Nilainya tidak besar. Dulu, sekarang mungkin mohon maaf, kurang lebih hanya misalnya 100 rupiah per meter kubik. Ini satu modalnya. Terus kita investasi alat, jaringan pipa, penjernihan, dan lain sebagainya. Dibutuhkanlah biaya investasi, alat plus tenaga kerja. Misalnya kurang lebih kita butuh 50 miliar. 50 miliar. Jadi kita habis sebetulnya kurang lebih biaya itu hanya ini. Ini konsumsi misalnya 100.000 kubik, tidak besar biayanya. Nah, dari 150 miliar ini kita distribusikan air ke pabrik-pabrik. Jadi jadilah ongkos produksinya tuh kurang lebih per meter kubik itu kurang lebih hanya sekitar, kalau dirata-ratakan itu sekitar jadi 900 rupiah.
900 per meter kubik. Berapa pantasnya kita jual kalau kita bandingkan dengan pisang goreng? Kalau kita punya keuntungan 30%, paling sekitar 1.200 kan per meter kubik, atau 1.500 lah. Volume besar, tiap hari itu ratusan ribu kubik, kebayang untungnya juga dengan hanya 30% saja per hari bisa ratusan juta per hari. Tetapi tahu nggak dijualnya berapa? Bukan lagi rupiah, ini nggak laku. Tapi pakai apa? Dolar. Pakai dolar. Yaitu asumsinya 1 US dollar. Berapa coba konversi dasar US dollar? 15.000. Coba bayangkan 900 rupiah per 15.000. Berapa persen? Coba keuntungan. Berapa persen? Lebih nggak dari 1.000? Lebih. Gila nggak? Keuntungan bisa sampai di atas 1.000%. Mau nggak bisnis begitu? Harus pintar, harus hebat, harus berani. Itulah mereka kenapa yang menguasai Indonesia orang-orang kaya itu mereka. Ini hanya saya ambil contoh dari salah satu yang saya kebetulan ada di dalam. Pantas juga mereka ngasih gaji manajer 40 juta, GM-nya 70 juta, wajar karena mengerjakan hasilnya juga besar. Wajar nggak? Wajar. Wajar juga kalau perusahaan hasilnya hanya UMK buat manajer atau 6 juta, 7 juta, wajar karena mungkin penghasilannya juga kecil. Bagi perusahaan besar ngegaji profesional 100 juta, 200 juta, nggak ada nilainya, ya kan? Nah ini yang harus kalian pikirkan bila kalian ingin menjadi pebisnis. Saya mungkin tidak akan cerita banyak terkait dari mana uang investasi 50 miliar. Itu mudah, tidak sulit bagi pengusaha untuk mendapatkan uang, jangankan 50 miliar, ratusan miliar pun tidak susah. Asalkan jelas, proposalnya jelas, ya kan, siapa pejabatnya jelas, asetnya jelas, segala macamnya jelas, itu mudah sekali. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ayo ada pertanyaan? Baik, silakan. Kita kan ngomong bisnis, boleh nggak apa-apa. Nah, baik, kalau nggak ada, nanti kalau ada yang bertanya, tunjuk tangan. Tanyanya bebas aja, nggak apa-apa. Yang kedua, terkait dengan koperasi. Nah, ini kan koperasi. Kalian kan sekarang sekolah koperasi di Institut Manajemen Koperasi Indonesia. Saya hanya ambil contoh, saya pun hari ini tidak bergelut di koperasi secara jujur, tidak. Tetapi jiwa koperasi saya ada. Apa jiwa koperasi itu? Saling bantu, gotong royong, selain pendidikan. Saya di tempat pekerjaan saya, di perusahaan saya, di grup pada saat awal, saya adalah yang mendirikan koperasi di perusahaan. Saya jadi sekretarisnya, karena waktu itu ada yang lebih senior, maka saya jadi sekretarisnya, ketuanya yang lebih senior. Tapi akhirnya saya menjadi ketuanya, jadi dewan pengawasnya, dan sampai pensiunnya. Artinya apa? Dimanapun kalian berada, jiwa koperasi kalian jangan hilang. Jiwa korsanya, gotong royongnya, kebersamaannya, itu jangan sampai hilang. Kalau kalian di perusahaan swasta, dorong kalian untuk mendirikan koperasi karyawan. Karena apa? Salah satu untuk membantu kesejahteraan karyawan di perusahaan itu adalah melalui koperasi. Karena perusahaan apa? Perusahaan tidak mungkin memberikan pinjaman ke karyawan. Nggak ada ceritanya. Perusahaan sehebat apapun. Tapi dia bisa memberikan pinjaman melalui koperasi. Pinjaman 50 juta, 100 juta, mau bikin rumah, mau beli mobil, motor, itu pinjamannya lewat koperasi. Maka suatu ketika kalau kalian bekerja di instansi, di perusahaan dimanapun, maka kalian harus bersusah payah mendirikan koperasi.
Artinya apa? Berusaha keras ya. Karena kalian adalah alumni dari IKOPI. Syukur kalau memang kalian sudah bekerja di koperasi. Nah, saya kira itu ada pertanyaan. Ya, silakan deh. Kita kan sebagai mahasiswa tadi kan masih tanggungan orang tua ya Pak. Nah, apakah jika seorang mahasiswa mempunyai niatan untuk berbisnis dengan mindsetnya itu modal bisnisnya dari hasil pinjaman itu Pak? Boleh. Justru saya ingin mendorong. Saya termasuk yang punya prinsip simultan. Simultan ini saya ingat betul Pak Dandan, itu dulu ada dosen namanya Bu Ahi. Katanya sudah tidak ngajar di sini ya. Itu saya ingat betul, beliau tuh ngajar sistem produksi. Di sistem produksi itu ada kaitan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya itu saling bersimultan, saling berkaitan, saling berhubungan, saling memberi, saling mendorong, saling memberi sumber. Nah, saya inspirasinya itu. Saya hari ini adalah sebagai karyawan di perusahaan. Tapi saya di perusahaan lain juga sebagai karyawan, sebagai direktur. Di tempat lain sebagai advisor. Di tempat lain saya adalah dosen. Di tempat lain saya adalah pengacara perusahaan, bersimultan. Artinya apa? Saya ingin hidupnya bergerak. Saya juga punya perusahaan pribadi beserta keluarga dan anak-anak. Saya ingin hidup bergerak. Kalian dari mahasiswa harusnya mulai bergerak. Jangan ragu kalau kalian mau jadi pengusaha, kalau kalian mau jadi berbisnis, lakukan dari sekarang. Mumpung kalian sehat, mumpung kalian masih cerdas, mumpung kalian masih punya kesempatan, mumpung kalian masih punya tenaga, mumpung kalian masih punya handphone, mumpung kalian masih punya teman. Teman ini adalah pangsa pasar. Mumpung kalian punya kawan, mumpung yang lainnya banyak yang kalian penuhi. Mumpung kalian punya kebutuhan telur, kebutuhan sepatu, kebutuhan makan, kebutuhan apapun. Selama itu masih bergerak, maka peluang usaha itu ada. Nah, kaitannya dengan pertanyaan ini adalah, maka dari sekarang pun kamu jangan ragu. Bikin perencanaan bisnis, bikin studi kelayakan, mau bisnis apa? Bikin, ditulis dulu. Yang banyak jangan hanya satu, ya. Bikin perencanaan bisnisnya apa? Apakah kalian mau jualan cilok? Jangan hanya satu tempat. Kalau mau jualan cilok, bikinlah 20 tempat. Ya kan? Supaya apa? Bank juga membantunya sekaligus enak besar. Kalau cuma butuh cuma modal 10 juta, oh kami nggak enak cuma segitu. Kalau pinjam aja sama siapa kan gitu ya. Kalau besar sekalian, tapi perencanaannya jelas. Ini beda dengan yang lain. Atau bisnis online, atau bisnis apapun, lakukan dari sekarang. Sekarang sih bebas, banyak sekali lubang-lubang atau kesempatan untuk kita dibantu. Banyak sekali. Perbankan sekarang sangat terbuka. Ya kan, kredit-kredit usaha sangat terbuka. Itu tergantung keberanian. Mereka yang tadi saya jelaskan kenapa jadi besar, kenapa mereka jadi hebat. Nggak pakai modal kok, mereka dapat pinjam. Dapat pinjam, modalnya apa? Saya punya usaha pertama, dapat pinjam. Maka dari usaha pertama itu diagunkan kembali menjadi usaha kedua. Maka apa? Sudah punya 2 usaha. Asetnya yang tadinya cuma modal 10 juta berkembang menjadi prediksinya menjadi 100 juta dalam setahun. Itu udah aset 100 juta. Tambah lagi usaha yang lain yang kedua 100 juta udah 200 juta. Tambah lagi usaha yang ketiga dapat modal lagi udah 300 juta dalam satu tahun. Bisa dibayangkan bakal jadi pengusaha tuh. Begitu kita jual, kalau kita mau duit cash saat itu, nih saya punya aset 3 perusahaan nilai pertamanya 300 juta. Kamu walaupun baru mendirikan 6 bulan, kamu jual 200 juta, itu kamu udah punya 200 juta. Ya kan? Nah, itulah yang harus kalian lakukan. Artinya apa? Diskusinya sudah jangan lagi, bukan jangan ya. Persempitlah diskusi dengan pacar yang hanya hasrat dosa ya. Tapi diskusilah untuk masa depan kalian. Nih, ngomong masa depan. Saya ambil contoh. Kenapa saya berencana ingin lulus cepat? Karena saya punya cita-cita. Saya kerja pertama di perusahaan swasta itu baru 4 bulan saya sudah punya rumah. 4 bulan saya bekerja, saksinya itu Mira itu saksinya. Apa caranya? Udah. Saya waktu itu ikut arisan
dapatlah buat DP uang muka. Saya ngambil tipe itu kalau dulu itu orang tahun 90-an 394 itu ngambil cuma tipe 21, 36. Saya enggak ngambil tipe yang gede. Kan saya berpikir jauh ke depan. Saya waktu itu ambil tipe rumah yang besar. Yang kamarnya waktu itu 4, lumayan lah. Untuk bujangan kamar 4. Orang lain cicilannya tipe 21 waktu itu 60.000. Saya bujangan ngambil tipe yang cicilannya itu 380.000. Jauh banget. Padahal gaji saya waktu itu baru pertama masuk itu sekitar 700.000 gaji saya. Udah mencicil hampir 400.000. Karena saya berpikir ke depan. Kenapa berpikir ke depan? Karena bagi saya investasi rumah, investasi tanah itu tidak akan pernah turun, melainkan akan terus naik. Hari ini kita beli 100 juta, besok dijual itu tidak mungkin 100 juta, tapi 150, 200. Tapi kalian beli mobil hari ini 300 juta, besok dijual itu paling 250 juta. Kalian beli handphone hari ini paling mahal 12 juta, besok dijual paling laku 7 juta. Betul nggak? Kalian beli motor hari ini 30 juta, besok dijual paling 20 juta. Betul kan? Kalian beli rumah, beli tanah hari ini 50 juta, maka besok rusak itu jadi 100, 200, 300. Itu berpikir saya dari dulu. Karena apa? Saya nggak mau tuh nyusahin calon menantu, anak orang. Maka saya beli rumah yang besar. Waktu itu saya belum punya mobil, jujur. Saya dari kantor tuh dikasih motor, tapi mobil personal ada di kantor. Saya sudah bikin garasi. Tahu nggak? Saya sudah bikin garasi, Pak. Itu saya diketawain sama orang, sama tetangga, tapi banyak orang yang datang ingin menjodohkan ke saya, walaupun tampangnya begitu. Itu saya sudah bikin garasi, dan itu kesampaian. Tidak nyampe setahun saya sudah punya mobil pribadi. Waktu bujangan. Nah, kalau orang sudah punya mobil itu kecil kemungkinan makin turun, pasti dia akan dapat terus. Ya kan? Makanya kalau kalian nanti bekerja, jangan dulu berpikir saya beli handphone yang mahal. Menurut saya, itu mah kecil. Ya kan? Coba kalau kalian punya rumah dulu, itu calon-calon mertua kalian akan datang tuh. Ya kan? Ya kan, bener nggak? Perempuan pasti nyarinya begitu ya. Setuju ya? Dengerin kaum lelaki, dengerin ya. Nyarinya begitu. Ya. Maka kamu bagus tuh pikirannya saya mau jadi pengusaha. Itu bakal dikhayain kalau kata orang Sunda ya, katanya kalau kata orang Jawa Barat. Jadi bagus. Ya. Ada pertanyaan lagi? Gak apa-apa, ini mah ngobrol aja ya Pak ya. Silakan. Ada yang berbisnis nggak sekarang? Belum ada. Nah, nanti setelah ini harus ada. Nanti KPM mau jelaskan. Ya, nanya Pak. Ini berbisnis. Oh, berbisnis. Bisnis apa? Makanan apa? Oh, makanan basreng. Di mana? Daerah Kopo. Dijual online apa offline? Online. Online dan offline. Oh, apa sudah berapa omsetnya? Masih kecil sih Pak, paling masih ratusan ribu per minggu. Per minggu, nggak apa-apa. Ini saya kenal orang, bukan. Pernah di saya kerjanya belum nih. Oh, benar? Ya. Oh, pernah juga. Berapa SMP? Tuh. Bagus. Ya, Ini adalah contoh mahasiswa. Siapa? Adit tuh. Adit ini salah satu contoh. Kalian harus mulai bergerak seperti ini. Saya kenalnya ada teman di alumni Kopi. Itu sekarang itu bahkan kemarin pernah mencalonkan jadi gubernur. Jadi gubernur mencalonkan dari independen. Dan dia pengusaha besar sekarang tuh. Dia salah satu ketua DPD. Itu waktu mahasiswanya itu sama, jualan. Wah, pokoknya dari mahasiswa itu dia sudah mulai bergerak untuk apapun dihasilkan. Nah, ini bagus. Adit itu salah satu contoh. Kasih applause buat Adit dong. Oh, yang udah punya pacar ya? Udah, pacar itu penyemangat aja ya. Yang kalau susah, ya. Motivasi. Alasan doang. Gak apa-apa, berteman aja lah. Kamu kalau udah sukses,
10 pun ngantri ke kamu. Iya, bener nggak? Ini bener loh, lihat nih. Ya bener nggak kan kalau lihat lelaki sukses kita senang nggak? Senang banget. Wah, senang, bener ya? Bener sekali. Nah, dia senang banget nyari yang sukses ya. Saya kasih tips buat perempuan, jangan nyari yang ganteng. Tapi cari yang mapan. Yang mapan. Kalau duit dapat dari orang tua juga percuma. Sekarang banyak. Saya ambil contoh anak saya ada ya. Anak saya juga sama. Jadi anak saya juga lagi kuliah. Sekarang semester 3 paling besar. Jadi segede kalian Pak. Anak saya laki semua. Ada 5. Ya, anak saya 3 tuh kuliah. Yang 3 tuh kuliah. Ke-1, ke-2, ke-3 itu kuliah. Yang satu malah di Bandung. Ya kan? Jadi apa? Anak saya yang satu ada yang ngegaya. Aduh, ngegaya banget. Kemana pengen pakai mobil. Jadi kemana-mana, ya udah dia mah gaya, weh. Paling penting gaya lah katanya. Jadi kemana pakai mobil dia. Aduh, ini saya mana udah mewanti-wanti. Ya sudah, itu salah gitu ya. Tapi ya sekarang dia mulai sadar. Ya jadi jangan gaya dulu, usaha, bisnis, perempuan banyak. Jadi dia perempuan aja tanyain, dia nyari yang begitu, bukan nyari yang ganteng, tapi nyari yang mapan, ya kan? Dicek dulu pacarnya, kamu punya bisnis apa? Wah, kalau dia pebisnis, rajin, itu bakal jadi calon suami itu yang benar. Kalau yang malesan kerjanya ngapain ya? Hidupnya realistis. Pada saat siapa namanya? Diva pada saat punya suami, suaminya males, pengangguran, enak nggak? Enggak. Karena apa? Diva ini perlu beli baju, perlu beli lipstick, betul nggak? Perlu beli susu buat anaknya, perlu jalan-jalan. Ya, Diva setuju ya? Nah, kalian camkan nih buat laki-laki ya. Ini yang dari Timor, yang dari Maluku, yang dari Ambon, buktikan. Kalian jauh dari sana, sekarang datang ke sini, harus buktikan, harus lebih hebat. Setuju nggak? Siapa namanya? Matius, kamu mau jadi apa nanti Matius? Kira-kira? Pegawai jadi pengusaha? Jadi pengusaha Pak. Jadi pengusaha. Kamu di sana banyak potensi, Matius. Potensi alam, potensi tanah, potensi lahan, potensi hasil bumi. Kamu harus olah, ya kan? Harus berpikir panjang. Banyak kamu datang itu dinas-dinas segala macam. Saya mau jadi pengusaha, bagaimana caranya? Saya punya lahan. Kalau nggak punya lahan, saya mau kumpulkan satu desa, lahannya ada 100 hektar, mau saya olah. Bener nggak? Kamu berpikir begitu harusnya, ya. Anak muda begitu nanti pulang, kamu begitu. Dirikan 10 orang atau lebih, bentuk koperasi, tapi untuk pengusaha itu, ya. Berpikirlah kita ke depan, ya. Jangan kalah sama yang lain. Setuju nggak, Matius? Oke, masih ada lagi? Kalau tidak ada, baik. Kalau tidak ada, saya kira dari saya cukup sekian saja, tidak banyak. Selanjutnya Kang EF ingin jelaskan terkait salah satu, ini juga beliau adalah bisnis online segala macam ya. Ini bukan menawari pekerjaannya, dia bukan, ingin memberikan contoh seperti apa cara berbisnis yang dijalankan Kang EF. Maka Kang EF, tepuk tangan buat Kang EF.